Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, bertemu lagi dengan saya, Ibu Afia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan memberikan topik tentang pengenalan clustering. Oke. Sebelumnya mungkin ada beberapa yang belum pernah mengenal saya atau bertemu dengan saya, tapi dengan Anda melihat atau mendengarkan topik ini, harapannya saat bertemu please say hello to me ya. Oke, and saya juga akan say hello of course ya. Nah, di sini nama lengkap saya adalah Afia Hayati, biasanya dipanggil Ibu Afia. Sekarang saya sebagai salah satu dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Jadi kalau misalnya Anda ingin diskusi lebih lanjut, silahkan kontak saya, feel free to ask me, oke? Dan ini adalah email saya, yaitu afia@ugm.ac.id. Oke, kita lanjut ke topiknya. Nah, clustering itu apa sih gitu ya? Nah, sebelum kita clustering, kita belajar dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan unsupervised learning. Nah, di unsupervised learning ini adalah salah satu tipe pembelajaran di machine learning. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya mungkin kalau misalnya Anda mengartikan secara harfiah saja dari arti kata, yaitu unsupervised learning, itu artinya adalah pembelajaran yang tidak terawasi. Maksudnya apa pembelajaran yang tidak terawasi di sini? Nah, kita langsung masuk lihat ke dalam contoh data ini ya. Oke, nah saya sering memberikan contoh, katakan misalnya kita berada di kelas gitu, misalnya untuk mata kuliah ini atau topik ini di kelas ternyata ada 50 mahasiswa gitu. Nah, 50 mahasiswa ini mau saya berikan tugas begitu, dosennya memberikan tugas. Oke, saya berikan tugas tolong Anda membuat 3 kelompok gitu. Nah, di saat itu 3 kelompok itu pasti biasanya mahasiswa akan bertanya, Bu, ini kelompoknya jumlahnya berapa satu kelompok? Saya sampaikan bebas, terserah, pokoknya saya inginnya 3 kelompok dalam satu kelas. Kemudian mungkin nanti ada pertanyaan lagi gitu ya, apakah ibu yang menentukan membernya atau anggota kelompoknya atau kami? Silahkan, pokoknya saya terima jadi aja gitu ya. Pokoknya 3 kelompok. Oke, kalau seperti itu di antara 50 mahasiswa tersebut gitu ya, 50 mahasiswa tersebut yang dianalogikan misalnya ya, diilustrasikan dalam bentuk data ini, maka mereka akan mengelompok dengan sendirinya. Nah, mengelompoknya itu bagaimana? Mengelompoknya itu ada keterikatan, maksudnya ada mungkin yang sama-sama passionnya gitu ya, yang satu geng dan seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang disebut dengan unsupervised learning. Jadi di situ kita tidak ada label, kita tidak ada kelas. Data yang katakan tadi mahasiswa itu misalnya kita ilustrasikan sebagai data, mereka mengelompok secara alamiah begitu, secara natural, dan di sini data itu mengelompok dengan ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Nah, maka kita sampaikan, ini klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Nah, lalu bedanya apa, Bu? Supervised dengan unsupervised learning. Biasanya akan seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya ya, kalau supervised berarti dia pelajaran yang terawasi. Bahwa apa? Terawasi, terbimbing. Terbimbing terhadap apa? Berarti ada istilahnya patokannya, ada targetnya, ada labelnya. Kalau untuk data, kalau kita masuk ke data berarti ada labelnya. Nah, di sini misalnya kita ingin mengklasifikasikan. Jadi kalau klasifikasi itu jelas di klasifikasi ini adalah supervised learning ya, atau tipe pembelajaran yang terawasi. Dia jelas ada 2 kelas di sini. Kelas apa saja? Yaitu kelas customer dengan resiko rendah dan customer dengan resiko tinggi. Nah, kita belajar bagaimana membuat garis pemisah atau bagaimana mengklasifikasikan mana yang berwarna merah, mana yang berwarna abu-abu. Nah, ini yang disebut dengan klasifikasi. Nah, kalau clustering bagaimana? Kalau clustering kita belum tahu.
ya. Jadi ini datanya udah bebas-bebas saja, tapi yang kita perlu tahu adalah berapa jumlah klasternya. Jadi di saat di sini oke, kita ingin membuat 2 kelompok. Kita ingin membuat 2 klaster. Oke, berarti di sini secara ilmiah, maka data itu akan mengelompok. Mengelompoknya apa? Mengelompoknya dengan yang dekat-dekat, gitu ya. Jadi ini yang merah ya dengan yang merah, hitam dengan yang hitam. Abu-abu dengan yang abu-abu. Ya, seperti yang saya ilustrasikan. Kalau saya minta Anda di dalam suatu kelas, tolong buat 3 kelompok. Biasanya teman-teman itu kan mahasiswa atau teman-teman rekan-rekan itu akan mengelompok yang dengan teman dekatnya, yang teman enak diajak ngobrolnya. Ya sama dengan data ya. Jadi data ini yang dimaksud di sini adalah mengelompok secara natural, secara alamiah. Ya. Nah, di sini workflow atau alur dari bagaimana sih unsupervised learning itu bekerja di dalam machine learning. Jadi di sini katakan kita punya gambar gitu ya, datanya adalah image gitu. Nah, image ini ada yang image berwarna image ini ada 6 katakan. Kemudian ini ada mesin gitu ya, yang dimaksud di sini adalah machine learning. Nah, machine learning ini otomatis harapannya adalah dia bisa mengelompokkan ke dalam 2, kita tentukan misalnya di sini adalah jumlah kelompoknya ada 2, maka si mesin ini akan mengelompokkan ke dalam 2 kelompok begitu. Jadi kelompok yang berwarna merah dan kelompok yang berwarna hitam. Nah, data-data ini mengelompok karena dia merasa saling dekat satu sama lain begitu. Nah, kenapa yang merah kok nggak nyasar ke sini? Karena dia merasa agak jauh gitu. Jadi di situ ada satu keyword yaitu dekat. Dekat berarti ada apanya yang dekat? Jaraknya gitu, jarak yang dekat. Nah, jarak yang dekat inilah, maka ada keyword distance ya. Ada keyword kata kunci jarak. Ada keyword yang dekat. Dekat itu apa? Berarti nilai kesamaannya tinggi gitu ya. Nilai kesamaannya tinggi. Oke. Nah, di sini beberapa contoh ya untuk unsupervised tadi ya clustering ini untuk mengidentifikasi similarity di dalam grup. Jadi mereka akan membentuk cluster begitu, membentuk kelompok yang memang jaraknya itu dekat atau antar anggota di dalam kelompoknya atau similaritasnya atau kesamaannya itu tinggi. Nah, berikutnya contoh yang lain adalah anomaly detection. Oke, nah di sini saya akan lebih detail masuk ke clustering. Clustering itu apa sih gitu ya? Jadi memang di sini ingat bahwa tidak ada labelnya. So, unlabeled data ya, kita mencoba mengkelompokkan suatu data yang tidak berlabel ya ke dalam grup ya yang memiliki kesamaan gitu ya. Namanya kelompok itu kan pasti ada sesuatu yang sama di kelompok tersebut. Nah, kelompok itu yang sering kita sebut dengan cluster ya. Jadi di sini bisa dilihat dalam ilustrasi ya. Ini ada data-data. Oke, di sini ada cluster yang berwarna ungu muda ya di sini. Sedangkan yang ini hijau. Kemudian ada cluster yang berwarna orange. Kemudian ada cluster yang berwarna biru muda. Nah, ini adalah cluster ya. Bahwa anggota-anggota dalam kelompok itu, anggota-anggota dalam geng itu ya, itu berarti ada kedekatan ya. Ya, gitu. Jadi di sini kalau secara definition saya ambil dari MIT, yaitu a cluster is a collection of data items which are similar between them and dissimilar to data items in other cluster. Jadi yang sama di dalam satu kelompok tapi berbeda dengan kelompok yang lain. Oke, nah sekarang gimana nih? Saya mau cerita dulu deh tentang mungkin supaya tadi sudah teori sedikit gitu ya, definisi, kemudian konsep, sekarang historic application-nya gitu. Jadi clustering itu pertama gitu dicetuskan gitu ya, itu adalah ide dari John Snow, yaitu a London physician ya, jadi seorang dokter di London yang dia memplot lokasi kematian karena kolera. Nah, ini mungkin sangat related dengan keadaan saat kita saat ini, yaitu di mana COVID-19 merupakan salah satu pandemi yang sudah dideklarasikan oleh WHO ya sebagai global pandemi. Nah, salah satunya
adalah penyebaran ya, penyebaran penyakit ya, infeksi begitu, penyakit menular. Itu salah satunya adalah kita bisa menandai dengan cluster gitu ya. Nah, di sini the location indicated that cases were clustered around certain intersection where there were polluted wells ya. Nah, jadi tujuannya adalah kita ingin mencari problem and solution itu ya. Jadi di sini cluster A, cluster B, cluster C. Jadi itulah muncul ide dari clustering. Nah, ini buat kita mungkin dengan mempelajari clustering ini kita bisa make something gitu ya, ya small thing that matter gitu. Maksudnya yang mungkin bisa bermanfaat kan gitu ya, apalagi sekarang global pandemi. Oke, maybe nanti nextnya saya akan berikan contoh ya untuk di video berikutnya. Nah, sekarang aplikasi clustering itu apa? Aplikasi clustering yang ini yang paling mudah, misalnya yang sering kita temui gitu, yaitu kita misalnya sering di jalan gitu ya, melihat dengan kendaraan di lalu lintas. Nah, ini mungkin Anda pernah ya mendengar ada yang self driving car gitu kan, self driving car. Nah, ini adalah contoh bagaimana proses segmentasi yang tujuannya adalah untuk object detection di self driving car. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada segmentasi. Nah, segmentasi ini akan menggunakan clustering. Mana sih yang objek, mana sih yang bukan, mana sih yang foreground, mana yang background ya. Jika Anda sudah belajar pengenalan pola mulai dari feature extraction, kemudian ada video representation dan beberapa materi ya sebelum decision ini. Nah, itu pasti Anda sudah paham ya terkait object detection ya. Nah, ini jadi mana sih yang foreground, mana yang background, itu salah satunya image segmentation. Kita bisa menggunakan clustering. Jadi kita mengcluster data pixel yang ada di image, mana yang foreground, mana yang background.